Pria ini terjebak di bawah tanah selama 300 hari. Tangan dan kakinya semuanya patah. Namun dia berhasil menggali sebuah rumah 3 kamar dengan tangan kosong. Bahkan hidup dengan cara yang begitu nyaman. Bahkan NPC pun tidak bisa menerima. Orang lain setiap hari bukan menggigit kulit pohon, ya makan tanah liat. Sedangkan dia setiap makan daging babi panggang. Monster yang tidak bisa dikalahkan bahkan oleh tim yang bekerja sama. Namun dia hanya perlu menunggu monster itu datang dan mengantarkannya. Padahal dia jelas hanya seorang pendukung dengan kekuatan tempur 0. Tentu saja pada awalnya dia tidak seberuntung itu. Dia bahkan hampir saja mati begitu saja. Ternyata ini adalah dunia permainan setelah dia terperangkap. Kelinci di depannya adalah satu-satunya NPC. Terlihat tak berbahaya, namun sebenarnya dia adalah iblis yang membunuh tanpa ragu. Dia bertugas menjaga ketertiban permainan, serta memberikan perlengkapan dan keterampilan dasar kepada pemain. Tapi sepertinya dia penuh kebencian terhadap sang protagonis. Orang lain memiliki busur panjang atau kapak besar. Baiklah, tapi sang protagonis hanya memiliki pisau kecil. Lebih parahnya lagi, keterampilannya hampir tidak berguna. Apa, kamu bisa membantu menghilangkan racun dari daging monster, dan memberikannya untuk dimakan oleh semua orang? Dia sama sekali tidak punya kemampuan bertarung. Jadi teman-temannya sangat meremehkannya. Kemudian, pada suatu kali saat melarikan diri, dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam jebakan maut nomor 7. Dia pikir dia hanya bisa menunggu untuk mati. Namun, saat mereka mengalahkan bos terakhir, semua orang mendapatkan hadiah dan pulih sepenuhnya. Bahkan dia yang hampir mati juga pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, sistem mengumumkan dimulainya tahap kedua dari strategi. Mengulang Dunggeon. Sekejap, dia merasa bingung. Melihat darah di duri tanah perlahan menghilang. Pintu masuk jebakan juga perlahan tertutup. Dia terkunci dalam jebakan nomor 7 dalam keadaan bingung. Untungnya, NPC kelinci kecil menemukannya. Protagonis berharap kelinci kecil segera mengirimnya keluar. Namun, kelinci kecil sama sekali tidak berniat melakukan itu. Karena pada saat itu, Duowen sudah menjadi pemain bak. Untuk celah seperti ini, sistem akan menghapusnya tanpa ampun. Namun, kelinci kecil berpikir sejenak. Lagi pula, protagonis hanyalah seorang pembantu yang melakukan pekerjaan kecil. Tentu saja dia juga tidak akan bisa memanjat keluar. Biarkan dia mati sendiri di bawah tanah saja. Tapi dia meremehkan tekad protagonis untuk bertahan hidup sebagai pembantu. Meskipun dia tidak bisa memanjat keluar, dia masih bisa menggali keluar dengan tangan kosong. Begitulah, dia mulai menggali setiap hari. Meskipun tangannya hampir rusak, tapi dia masih merasakan sedikit kepuasan. Namun, segera masalah muncul lagi. Dia menyadari bahwa tanah yang digalinya tidak ada tempat untuk ditumpuk. Jika terus menggali seperti ini, dia mungkin akan mengubur dirinya sendiri. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Lalu dia memanggil kotak penyimpanan. Kemudian dia melemparkan tanah ke dalamnya. Dengan demikian, dia mulai menggali tanpa khawatir lagi. Saat istirahat, dia melihat jumlah tanah yang ditampilkan di kotak penyimpanan. Dan merasakan sesuatu yang aneh dan menyenangkan. Tiba-tiba muncul pemberitahuan dari sistem. Mencapai pencapaian awal, memberikan keterampilan baru, menghasilkan keterampilan baru. Dalam sekejap, dia merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Perasaan ini seperti dia bisa merobek segalanya. Namun, detik berikutnya dia langsung terjatuh ke tanah. Ternyata, keterampilan yang diberikan sistem adalah ahli tanah. Dueng gemetar penuh kemarahan. Sialan, ini keterampilan yang aneh. Kenapa ada keterampilan seperti ini? Saat dia merasa putus asa, dia melihat tanah di sebelahnya. Tiba-tiba dia teringat untuk mencoba keterampilan ini. Begitu, dia menggunakan keterampilan ahli tanah pada tanah tersebut. Tanah di lantai mulai terbang ke tangannya, kemudian membentuk bola tanah. Saat itu, dia terkejut. Saat itu juga, di tempat perangkap, si kelinci kecil berlari mendekat lagi. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Kan sudah bilang untuk tunggu mati dengan tenang. Kenapa masih berjuang di tempat seperti ini? Usaha sia-sia, tetap saja harus mati. Biarkan aku lihat di mana kamu mati. Si kelinci kecil tersenyum licik. Aku akan lihat apakah kamu masih hidup. Namun, dia tetap berpikir bahwa Dueng pasti sudah mati di suatu tempat. Namun setelah terbang cukup lama, dia masih tidak menemukan tubuhnya. Dan lubang itu semakin melebar. Bahkan dia menemukan sebuah obor. Ini membuat si kelinci kecil terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa ada hiasan tak berguna di dalam lubang ini? Sekejap kemudian, dia melihat Dueng yang bersiul santai keluar. Dueng juga terkejut. Cepat, lihat ini. Dia menyapa dengan santai. Si kelinci kecil pun secara otomatis menyapa balik. Tapi detik berikutnya dia terkejut. Apa-apaan ini, bisa bikin 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu di bawah tanah? Kemudian si kelinci kecil merasa bingung. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup begitu lama? Apakah kamu mendapatkan keterampilan baru?
Dueng pun agak malu dan memberitahu si kelinci kecil. Sekejap setelah itu, si kelinci kecil pun tertawa mengejek. Hahaha, Kong Eng Chau kota terang Trinoi Nai Dep dan Fai. Chau Tat Es Dang Disa dan Fei Huong Kaye Kuai Di. Fai Gi Chau kota Cetroy. Ngehe Ti Fai. Dueng Ko Cut Lolang. Chau Mun Giet Toya. Si kelinci kecil berbalik dan melirik. Kenapa lari? Bukankah lebih enak hidup di sini saja? Sudah saatnya berakhir. Segera kamu akan mengerti maksud saya. Saat itu, Dueng tampak bingung. Gua mulai bergetar hebat. Si kelinci kecil melayang di udara dan berkata, saat kamu sibuk main lumpur di sini, pemain lain sudah melewati tahap pertama. Chau bahkan berhasil membangun markas di Dei. Sungguh konyol. Dueng pun terkejut dan matanya membesar. Sialan, terlalu fokus menggali tanah, sampai lupa kalau Dunggeon akan diinisialisasi ulang. Harus cepat kembali ke tempat semula. Saat itu, kelinci kecil mulai mengejek lagi. Wah, kamu mau melarikan diri ya? Kamu benar-benar punya semangat yang luar biasa. Tapi tidak semudah yang kamu kira. Masih jauh menuju pintu masuk loh. Kenapa harus menggali sedalam itu sih? Saat itu, Dueng sudah berkeringat deras. Dia tidak bisa berlari lagi. Kelinci kecil terus mengejek. Pada akhirnya bukankah kamu hanya menggali kubur untuk dirimu sendiri? Saya sudah bilang, duduk diam dan tunggu mati saja. Kenapa harus melakukan ini? Tiba-tiba, getaran mulai berkurang. Hingga akhirnya berhenti sepenuhnya. Kelinci kecil sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah restart sudah selesai? Tapi tempat ini belum sepenuhnya pulih. Sialan, pasti karena dia adalah pemain celah. Dan Duowen juga sangat bingung. Ternyata restart tidak menginisialisasi lubang ini. Kenapa? Apakah karena saya adalah pemain celah? Saat itu, kelinci kecil sangat marah. Jangan terlalu senang dulu. Bagaimanapun juga, kamu tetap akan mati. Mungkin saat restart berikutnya, tempat ini akan runtuh sepenuhnya. Atau mungkin monster yang sangat mengerikan akan muncul di bawah tanah. Pokoknya, kamu pasti akan mati pada akhirnya. Kou, Tianxing Xiaoyu. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Kata-kata ini membuat kelinci kecil terkejut. Tianxing Xiaoyu. Dan Duowen melanjutkan. Tianxing Xiaoyu, bukankah begitu? Karena kamu sangat ingin aku mati. Kenapa tidak langsung membunuhku seperti terakhir kali? Hanya dengan sekali pukul? Saat itu, kelinci kecil masih membela diri. Kamu ini, saya bisa membunuhmu dengan sekali pukul. Tapi saya hanya tidak ingin mengotori tangan saya. Kemudian semakin panik. Tapi tindakan ini semakin mengonfirmasi dugaan Duowen di dalam hatinya. Ternyata kelinci kecil hanya memiliki izin untuk pemain bodoh untuk setiap batch pemain. Dia hanya memiliki satu izin untuk pemain bodoh. Biasanya, untuk mengendalikan pemain. Izin ini biasanya digunakan sejak awal. Jadi sekarang kelinci kecil tidak bisa memberikan kerusakan langsung pada Duowen. Namun, kelinci kecil tidak ingin Zheng Duowen keluar hidup-hidup. Jika dia keluar, dan atasannya mengetahui ini adalah kesalahannya, maka dia akan sangat berbahaya. Saat itu tiba-tiba dinding retak. Air deras mengalir keluar. Kelinci kecil langsung senang lagi. Wahaha, meledak. Ini adalah ledakan saluran air. Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Tapi sekarang air sudah menggenangi semuanya. Lihat saja. Apakah kamu masih bisa selamat? Kamu pemain celah sialan. Tak lama kemudian air menggenang hingga dada Duowen. Kemudian dia benar-benar tenggelam dalam air. Dalam keadaan panik, dia memanggil inventarisnya. Karena ini air, saya akan menggunakan tanah. Dan begitu saja, tanah mulai keluar dengan cepat dari inventarisnya. Kelinci kecil melihatnya dengan kebingungan. Apakah dia sudah gila karena terus-menerus dalam bahaya? Dia bahkan menggunakan batu kecil untuk menghentikan aliran air. Bukankah ini seperti melempar telur ke batu? Namun Duowen sangat teguh. Satu telur mungkin tidak berguna. Namun perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Mendengar ini, kelinci kecil tertegun sejenak. Kemudian dia terkejut lagi. Apa ini? Ternyata ada begitu banyak tanah. Kamu sebenarnya memasukkan berapa banyak? Duowen semakin marah. Jangan meremehkan saya. Saya akan menggunakan semua tanah ini untuk membangun sebuah gunung kecil menutupinya. Dengan cepat, tanah mulai menutup mulut aliran air. Namun air masih akan mengalir keluar. Pada saat itu Duowen berpikir, jika tanahnya berbentuk persegi, apakah itu bisa benar-benar menutupnya? Begitu dia mulai mencoba menggunakan keterampilan tanahnya untuk mengubah bentuk tanah. Hasilnya, detik berikutnya tanah tersebut benar-benar berubah menjadi batu bata. Kemudian benar-benar menutup aliran air. Kelinci, sejak kamu datang, tidak ada satupun hal baik. Jangan-jangan kamu yang menyebabkan semua ini? Dan kelinci juga sangat marah. Kenapa tidak diam dan menunggu mati saja? Sungguh makhluk yang menakutkan. Bisa bertahan selama ini. Air bawah tanah yang meletus semuanya telah dia bendung. Keterampilan tanah bisa digunakan seperti ini, bahkan lebih hebat dari keterampilan bertarung. Pada saat itu, Duowen dengan wajah penuh semangat berteriak kepada kelinci kecil untuk segera datang. Dan kelinci kecil sedikit bingung. Apakah kita sekarang teman baik?
Kenapa kamu teriak-teriak begitu senang memanggilku? Ternyata setelah aliran air keluar, terbentuklah sebuah kolam kecil. Dengan demikian masalah air juga terselesaikan. Namun kelinci kecil bertanya, apakah kamu tidak takut air itu beracun? Tiba-tiba, detik berikutnya Duowen menggunakan keterampilan pemurnian pada kolam tersebut. Sekarang bisa diminum. Kelinci kecil sangat marah sampai gemetar. Tiba-tiba Duowen teringat sesuatu. Dengan wajah penuh kebahagiaan, dia tersenyum ke arah kelinci kecil, lalu mulai menggunakan keterampilan tanahnya, membuat sebuah kolam air mancur. Dia bahkan merancang sistem sirkulasi air. Kelinci kecil hanya bisa tertegun melihat ini. Tiba-tiba cahaya emas bersinar terang. Tampilan sistem muncul. Pencapaian awal diperoleh. Hadiah. Ikan hidup akan muncul di dalam kolam. Kelinci kecil kini benar-benar bingung. Duowen sangat senang melihat kelinci kecil. Luar biasa, ada air, ada ikan. Sekarang tidak perlu khawatir kelaparan. Namun kelinci kecil penuh dengan kemarahan. Di dalam hati dia berpikir, tolong cepat mati saja. Dengan cepat, dia memikirkan sebuah ide. Dia menyuruh Duowen memanggang daging menggunakan alat. Asap dari api unggun keluar dari mulut gua. Dan Duowen sangat bingung. Padahal kelinci kecil yang menyuruhnya memanggang daging. Tapi kelinci kecil sendiri tidak ingin makan. Dia hanya menjelaskan, kan daging terasa lebih enak kalau dipanggang. Namun Duowen tetap bingung. Tapi kamu tidak makan. Kalau begitu kenapa tidak pergi saja? Kelinci kecil dengan marah menjawab. Saya suka begitu. Saya ingin menunggu sampai kamu mati baru pergi. Terima kasih. Baiklah, tidak masalah. Terima kasih. Kelinci kecil sedikit bingung setelah mendengar kata-kata itu. Segera setelah makan dan minum, Duowen pun tertidur. Dan kelinci kecil pun menunjukkan senyum jahat. Hehe, saya berharap kamu merasa senang saat makan malam terakhirmu. Segera setelah itu, seekor babi hutan bertanduk satu melompat keluar. Dan saat itu, Duowen masih tertidur lelap. Masih berbicara dalam tidurnya. Saya tidak marah. Saya bilang saya tidak marah. Sebuah pukulan langsung mengenai babi hutan bertanduk satu. Tentu saja ini masih dalam mimpinya. Pasti ini masih dalam mimpi kan? Namun, detik berikutnya, babi hutan bertanduk satu merusak tempat tidurnya. Ini membuatnya sadar bahwa ini bukan mimpi. Saat itu dia teringat kata-kata kakak Seng Yu. Fokuslah, meskipun kekuatan musuh sangat besar. Tapi pola serangan mereka sangat sederhana. Asalkan menghindar dengan cara ini, itu sudah cukup. Namun Duowen tidak merasa percaya diri. Dia hanya seorang pemain pendukung. Tiba-tiba dia teringat kemampuan tanahnya. Segera, dia menggunakan kemampuan tanah untuk membangun sebuah tembok. Namun dalam sekejap, tembok itu dihancurkan oleh babi hutan. Duowen sedikit panik. Tembok ini bahkan bisa menahan air. Tapi kenapa begitu rapuh di depanku? Benar-benar makhluk pemangsa puncak di tahap pertama. Badannya begitu kuat, dan kekuatannya luar biasa besar. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Saat itu, babi hutan kembali menyerang Duowen. Dan Duowen hanya bisa menggunakan tembok tanah untuk bertahan. Namun kali ini, dia menambah beberapa lapisan tembok. Tapi tetap saja, babi hutan dengan mudah menghancurkannya. Namun Duowen tidak menyerah. Jika ini terus berlanjut, sarangnya akan. Saat itu, dia membuka lengannya. Sialan, makhluk ini, jangan kira hanya karena aku pemain pendukung, kamu bisa memperlakukan aku sesuka hati. Mari rasakan jurus pembunuh yang aku rancang. Saat itu, babi hutan terlihat bingung. Sementara Duowen terus memanggil blok tanah. Melihat pemandangan ini, babi hutan mulai panik. Serangan energi, Duowen bertanya. Apapun jenis monsternya, aku pasti bisa mengalahkannya dengan ini. Saat itu, babi hutan sudah ketakutan oleh energi ini. Duowen pun berteriak, ini adalah bom tanah khusus dari Duowen. Saat itu, bola tanah muncul di tangan Duowen. Dan Duowen tampaknya menunjukkan ekspresi tertentu. Detik berikutnya, bola tanah itu meledak langsung. Tidak, sebenarnya hanya terlempar sejauh setengah meter. Hahaha, hampir saja aku mati. Babi hutan merasa dihina, dan mengejar Duowen hingga beberapa jalan. Duowen sangat malu, itu karena kelalaianku. Ternyata bom itu benar-benar tidak bisa dilempar. Kali ini, Duowen lagi-lagi membuat tembok tanah. Tapi belum selesai, babi hutan sudah menabraknya. Sialan, jika terus begini, aku pasti akan kalah. Karena babi bodoh ini membuatku tidak bisa lari. Aku akan membuatmu membayar dengan dagingmu. Ayo, daging perut babi. Wajahnya dirias tipis, terlihat anggun dan elegan.